Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Gue rasanya pengen teriak sekencang-kencangnya keluh Ariel. Saat ini Ariel sedang berada di sebuah kafe bersama Kenan. Kenapa sih? Tanya Kenan sambil memainkan rambut Ariel kayak biasa. Entahlah, itu sudah ia lakukan sedari mereka kecil. Kenan sangat menyukai rambut panjang Ariel. Gue kayaknya beneran jatuh cinta deh sama Bian. Gimana dong? Kata Ariel sedih. Lah, bukannya dia udah nembak lo? Ya Udin, lo terima aja. Ngapain bingung coba? Lo frustasi begitu kayak mak-mak gak dikasih jatah bulanan sama lakinya, kata Kenan. Masalahnya gue takut perasaan ini cuma sementara karena gue deket sama dia tuh pas lagi sedih-sedihnya ditinggal Raffi, kata Ariel. Gimana ya? Gue juga bingung, jawab Kenan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Emang bagaimana perasaan lo saat ini pas lagi jauh sama dia begini? Tanya Kenan lagi. Gue terus kepikiran sama dia gue kangen saat-saat gue bercanda sama dia, gue kangen ngata-ngatain dia, gue kangen ngebangunin dia tiap pagi, gue kangen lihat dia ketawa, dan gue kangen saat dia nyatain kata-kata manis buat gue, kata Ariel sambil tersenyum membayangkan kembali saat Bian menciumnya di mobil karena cemburu pada Kenan waktu itu. Tapi gue nyesel karena kemarin di pernikahan Aurel, gue udah nyuruh dia buat pergi. Gue nyesel kenapa gue harus ngomong kasar ke dia, dan gue nyesel kenapa gue nolak dia, kata Ariel dengan memanyunkan bibirnya, lalu kembali merebahkan kepalanya pada meja. Hei, pusing gue lihat loh, kata Kenan kesal sendiri mendengar celotehan Ariel yang gak jelas menurutnya. Intinya gue sayang tapi gue takut kalau nyakitin, kata Ariel lagi. Oh, jadi dia alasan lo nolak gue, Ra? Tanya seseorang yang tak lain adalah Bian. Bian baru saja masuk kafe dan hendak menghampiri Lira. Namun ia malah mendengar ucapan Lira yang terakhir kali sehingga membuatnya salah mengartikan ucapan Lira untuk Kenan. Bian, kata Ariel terkejut dan langsung berdiri. Gue awalnya pengen memperjuangkan lo, Ra. Gue bakal buat lo lupa sama mantan lo dan hanya ada gue di hati lo. Tapi kayaknya itu gak perlu karena di dekat lo ada dia yang sudah mengisi hati lo. Oke, gue mundur. Mulai sekarang gue gak akan cari lo lagi sesuai permintaan lo kemarin, ujar Bian panjang lebar, membuat Ariel terdiam dan menatap Bian dengan tatapan sendu. Bi, panggil Ariel pelan. Gue cabut, Ra. Semoga lo bahagia sama dia, kata Bian menunjuk Kenan dengan dagunya. Lo salah paham, Bi. Dia itu, kata Ariel terpotong oleh Bian. Gak perlu lo jelasin lagi, Ra, karena itu akan semakin mengelukain gue, kata Bian datar. Mungkin ini karma buat gue, karena gue dulu sering nyakitin cewek-cewek di luaran sana, kata Bian lagi sambil tertawa getir. Gue udah dibuat patah hati oleh 2 cewek, gue rasa itu emang karma buat gue, katanya lagi. Selamat men, lo udah menangin hati Lira, semoga lo bisa bahagiain dia, tidak seperti mantannya yang buat dia sampai kabur ke rumah gue. Tapi kalau sampai lo sakitin dia dan buat dia kabur lagi, gue gak akan pernah lepasin dia buat lo, ancam Bian, lalu segera pergi meninggalkan Ariel dan Kenan yang masih mematung di tempatnya. Jir, gue disangka gebetan lo, seru Kenan heboh. Kok gue jadi merasa kayak pembinor ya, Ariel? Tanya Kenan lagi, membuat Ariel langsung menatap tajam ke arah Kenan. Apa menurut Mama Ariel akan menyukainya? Tanya Surya. Saat ini Surya dan Adel tengah duduk berdua di sofa keluarganya. Harusnya sih, Pak, kalau menurut cerita si Kay, harusnya Ariel menyukainya, kata Adel yakin. Ya sudah, kita tunggu Ariel sebentar lagi, kata Surya tersenyum penuh arti. Tak berapa lama Ariel datang dan langsung mencium punggung tangan Surya dan Adel. Sore, Mah, Pah, ucapnya lalu segera pergi menuju kamarnya. Ariel, setelah mandi turun ke bawah, Papa mau bicara sama kamu, kata Surya tegas dibalas anggukan oleh Ariel. Sekitar 1 jam Ariel baru menuruni anak tangga dan langsung menuju ruang keluarganya. Di sana Surya dan Adel masih asik dengan tontonan ikan terbangnya. Ada apa, Mah, Pah?
Tanya Ariel yang kini sudah duduk di sofa berbeda dengan Surya dan Adel. Mama sama papa mau menjodohkan kamu dengan anak teman arisan mama, kata Adel to the point sambil tersenyum tanpa dosa. What? Pekik Ariel dan langsung berdiri dari duduknya. Mama gak salah ngomong. Gak mau, Ariel gak mau mah. Sarunya menolak keras perjodohan itu. Kamu ketemu aja dulu, masalah suka gak suka pikirkan nanti saja, kata Adel santai. Namanya Yoga, dia anaknya baik kok, satu kampus sama kamu, sambung Adel. Gak mau mah, pokoknya Ariel gak mau dijodoh-jodohin. Ariel udah punya calon sendiri, serunya dengan menghentak-hentakan kakinya di lantai. Kamu lihat saja dulu fotonya, Ariel. Mama yakin kamu pasti suka kok, kata Adel lagi. Gak mau, pokoknya Ariel gak mau, titik, kata Ariel lalu segera pergi meninggalkan kedua orang tuanya. Tuh kan kamu lihat sendiri dia, kata Surya yang sedari tadi diam dan menyimak. Karena dia belum lihat foto ini, Pah. Coba kalau dia udah lihat, pasti langsung mau dia tuh, kata Adel santai. Raf, panggil Aurel saat melihat Raffi keluar dari kamar mandi. Ngapain lo di sini? Kata Raffi ketus. Gue istri lo, kalau lo lupa Raf, kata Aurel dingin dan datar. Oh, jawab Raffi cuek sambil terus berjalan menuju walk-in closetnya. Sampai kapan sikap lo bakal kayak gini ke gue, Raf? Gumam Aurel dalam hati. Lo tidur di sofa, gue gak bisa berbagi tempat tidur dengan orang lain, kata Raffi yang mulai merebahkan tubuhnya di atas ranjang tanpa peduli dengan keadaan Aurel yang tengah mengandung anaknya. Tapi Raf, kata Aurel dengan suara pelan. Gak ada tapi-tapian. Kalau lo gak mau tidur di sofa, ya udah lo tidur aja di lantai, kata Raffi cuek. Raf, gue lagi hamil loh. Kenapa lo gak ada rasa empati sedikit pun sih ke gue? Kata Aurel mulai meneteskan air matanya. Gue salah apa sama lo, Raf? Sambungnya lagi. Raffi pun langsung membuka matanya dan beranjak dari tidurnya. Matanya menatap tajam ke arah Aurel dan perlahan ia mendekat ke arah Aurel. Salah lo karena lo hamil. Hubungan gue sama Ariel harus berakhir. Salah lo karena lo ada di tengah-tengah hubungan gue sama Ariel, kata Raffi dengan tajam. Kenapa salah gue? Kalau lo waktu itu gak selingkuh dari Ariel, gue gak mungkin ngebuntutin lo, Raf. Dan kalau lo gak perkosa gue malam itu, gue juga gak bakal hamil. Hidup gue jauh lebih bahagia tanpa lo. Asal lo tahu, Raf, seru Aurel dengan isak tangisnya. Plak, sebuah tamparan mendarat cantik di pipi mulus Aurel hingga membuat ujung bibirnya berdarah. Merkosa lo adalah kesalahan terbesar gue. Dan gue gak akan ngelakuin itu kalau lo gak ngegoda gue waktu itu, pekik Raffi sambil menunjuk wajah Aurel dan matanya menatap tajam ke Aurel. Aurel terjatuh ke lantai dengan tangis yang terisak. Hatinya sangat sakit dan perih akibat ucapan dan perilaku Raffi, terlebih Raffi mulai bermain tangan kepadanya. Bi, panggil Lira saat melihat Bian turun dari mobilnya. Bian tidak menjawab panggilan Lira, tapi ia berhenti tepat di depan Lira. Tatapan wajahnya masih datar dan dingin. Sungguh ini bukan Bian yang Lira kenal selama ini. Gue mau jelasin masalah kemarin, kata Lira lirih sambil menundukkan wajahnya. Masalah apaan? Tanya Bian. Gue sebenarnya dia itu bukan. Lidah Lira terasa keluh saat ingin mengungkapkan isi hatinya, namun ia tetap harus berusaha mengucapkan kata penjelasan untuk Bian. Sudahlah, gak penting lagi, lo mau ngelak kayak gimana juga, gue udah mundur sesuai permintaan lo, harusnya lo seneng dong, kata Bian, lalu ia segera berjalan pergi meninggalkan Lira di parkiran. Lira segera berlari mengejar Bian dan langsung memeluk Bian erat dari belakang. Gue sama Bangke gak ada hubungan apapun, Bi. Ucapan yang lo dengar kemarin itu hanya sebagian. Orang yang gue maksud itu lo. Gue udah jatuh cinta sama lo saat pertama kali gue ketemu sama lo di kamar lo waktu itu. Tapi gue berusaha menyangkalnya. Gue takut akan sakit lagi. Gue gak mau ngejadiin lo pelampiasan. Dan kita hanya akan saling menyakiti dan tersakiti. Ucap Lira panjang lebar sambil memeluk erat tubuh Bian dari belakang.
Ra, panggil Bian lirih. Jantung Bian kini terasa seperti sedang berdiskoria saat mendengar penjelasan dari Lira. Lo yakin? Tanya Bian lagi sambil menggenggam tangan Lira yang telah melingkar di perutnya. Gue sayang sama lo, Bi. Gue kangen sama lo. Kangen banget malah. Tapi ego gue terlalu besar buat ngakuinnya. Maaf, kata Lira. Bian segera melepaskan pelukan Lira, lalu dia membalikan tubuhnya agar bisa saling berhadapan dengan Lira. Lira pun mendongakkan wajahnya saat Bian sudah memutar tubuhnya. Jadi, lu terima gue? Tanya Bian sekali lagi. Terima apaan? Tanya Lira pura-pura bodoh membuat Bian berdecak. Ra, tekan Bian membuat Lira terkekeh. I love you, Fabian. Gue juga sayang banget sama lo, kata Lira langsung menghambur memeluk dada bidang Bian. Jadi sekarang kita resmi pacaran? Tanya Bian sekali lagi, dibalas anggukan oleh Lira sambil tersenyum malu. Bian pun langsung melepaskan pelukan Lira, lalu menatap mata Lira dengan lekat. Lira pun tersenyum dan mengangguk mengiyakan tatapan Bian padanya. Makasih, Ra, makasih, seru Bian, lalu mengangkat tubuh Lira dan berputar, membuat Lira terkejut dan berteriak. Bian! Teriak Lira takut, membuat semua yang melewati mereka langsung menatap ke arah Bian dan Lira. Mulai sekarang dia adalah cewek gue. Buat kalian kalau berani macem-macem sama dia, siap-siap berhadapan sama gue, kata Bian mengancam setiap laki-laki yang melewatinya dan Lira. Apaan sih lo, Bi? Kata Lira malu. Gue seneng banget, akhirnya lo mau juga ngakuin perasaan lo, kata Bian bahagia. Maafin gue kalau kemarin gue pergi tanpa pamit sama lo. Gue cuma takut berat ninggalin lo, kata Lira menatap mata Bian. Kalau berat, kenapa harus pergi? Tanya Bian sambil mengusap wajah manis Lira dengan jarinya. Mama yang nyuruh gue balik. Dan juga papa nyuruh gue bawa lo pulang ke rumah gue, kata Lira lirih. Gue? Kenapa gue? Tanya Bian bingung. Bokap lo udah mau mantu emangnya? Kalau gue sih kapan aja nikahin lo, gue siap, kata Bian lagi, membuat Lira gemas dan memukul dada bidang Bian yang ternyata sangat keras. Gara-gara lo panik bawa gue ke rumah sakit waktu itu, orang suruhan bokap gue berhasil ngambil foto kita. Mana di foto itu kelihatan banget lagi celana gue berwarna merah karena darah. Jadi bokap beneran ngira lo udah ngehamilin gue, kata Lira cemberut. Sembarangan aja sih bokap lo. Gue baru juga nyium lo sekali, masa iya langsung bisa bikin lo hamil dan keguguran, kata Bian terkekeh membayangkan kebodohannya waktu itu yang mengira Lira keguguran padahal hanya menstruasi.